Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Miss akan menjelaskan tentang reaksi autoredoks ya. Jadi, reaksi autoredoks ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya reaksi disproporsionasi ya, dan ada juga yang namanya reaksi konproporsionasi ya. Kalian pahami di sini kata-katanya. Yang pertama disproporsionasi, yang kedua konproporsionasi, ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang reaksi disproporsionasi. Apa sih reaksi disproporsionasi ini? Yaitu adalah reaksi redoks yang suatu zatnya mengalami oksidasi sekaligus reduksi, ya. Jadi zatnya ini pada zat yang sama mengalami oksidasi sekaligus mengalami reduksi. Atau pada zat yang sama ini mengalami reduktor dan oksidator. Oke. Nah, contohnya di sini terdapat reaksi kimia ya. 3Cl2 ditambah 6KOH menghasilkan 5KCl ditambah KClO3 ditambah K ditambah 3H2O. Ya. Nah, di sini kita tentukan masing-masing biloks dari setiap atom dalam senyawa ini, ya. Yang pertama, Cl2. Nah, Cl2 ini adalah molekul yang berdiri sendiri sehingga biloksnya adalah 0. Oke. Sekarang kita tentukan biloks dari senyawa KOH. Secara keseluruhan, senyawa KOH ini adalah senyawa yang berdiri sendiri, sehingga biloksnya adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita tentukan biloks dari masing-masing atom atau unsur pembentuknya nih. Ya, ada K, ada O, ada H. Ya. Nah, di sini K yang dicari adalah nilai K-nya, ya. Nah, jika di dalam suatu senyawa ini terdapat unsur O sama unsur H, yang harus kita tentukan adalah biloks dari O dan H-nya terlebih dahulu. Ya, biloks O adalah -2. Biloks H adalah +1. Ya, kalian ingat lagi di aturan penentuan biloks pada video sebelumnya. Ya, nah di sini kita mencari nilai K-nya. Ya, nah di sini nilai -2 dan +1-nya kan awalnya dia di ruas kiri sama dengan, ya kan? Nah, sekarang kita pindah angka -2 dan +1-nya ke ruas sebelah kanan. Ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai K sama dengan 0 ditambah +2, ya. -2 pindah ke kanan, simbolnya berubah dari min menjadi plus, jadi +2. -1, ya. Di sini awalnya +1 kan, pindah ke ruas kanan menjadi -1. Sehingga nilai K sama dengan berapa? 2 dikurang 1 hasilnya adalah +1. Ya. Jadi nilai K, nilai 1 atom K adalah +1, nilai 1 atom O adalah -2, nilai 1 atom H adalah +1. Ya. Kemudian kita cari biloks masing-masing unsur pembentuk KCl. Di sini ada unsur apa aja nih? Ada K sama ada Cl, ya. Nah, di sini jika diketahui K, nah jadi K ini adalah golongan 1A dan Cl adalah golongan 7A, ya. Jika senyawa ini terdapat golongan 1A dan 7A, siapa yang harus ditentukan terlebih dahulu? Ya, jadi adalah golongan satunya. Nah, karena golongan 1 berarti muatannya adalah +1. Si K-nya. Sehingga nilai Cl-nya yang kita cari, ya. Berarti nilai Cl sama dengan berapa ini? 0 dikurang -1. Awalnya +1 nih si K, pindah ke kanan menjadi -1. Sehingga nilai Cl adalah -1, ya. Jadi di sini kita tulis 1 atom K biloksnya adalah +1. 1 atom Cl biloksnya adalah -1. Ya, kemudian kita tentukan masing-masing unsur pembentuk dari senyawa KClO3. Di sini ada unsur apa aja? Ada K, ada Cl, dan ada O, ya. Nah, di sini K golongan 1A muatannya adalah +1. Cl golongan 7A yang kita cari nilainya, ya. Dan O muatannya adalah -2. Karena jumlah O-nya di sini ada 3, kita kalikan 3, ya. Sehingga berapa ini berarti? 3 dikali -2 hasilnya -6, ya. Berarti di sini +1 kan.
Nanti pindah ke kanan menjadi minus 1. Kemudian di sini 3 dikali min 2 hasilnya min 6. Min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. Sehingga nilai Cl adalah plus 5. Ya, min 1 ditambah 6 hasilnya adalah plus 5. Nah, kemudian kita masukkan nilainya ke dalam persamaan reaksi kimianya. 1 atom K nilainya plus 1. 1 atom Cl nilainya plus 5 yang sudah kita cari. 1 atom O nilainya adalah minus 2. Ya. Jadi yang ditulis bukan minus 6-nya, tapi yang ditulis nilai 1 bilox unsur O-nya. Ya. Berarti unsur O-nya biloxnya adalah min 2. Nah, kemudian kita cari bilox dari H2O. H2OH golongan 1A sehingga muatannya adalah plus 1. Karena jumlah H-nya ada 2, kita kali 2. 2 dikali plus 1 hasilnya plus 2. Ditambah bilox dari O berapa? Min 2. Sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian berarti nilai H, 1 atom H adalah plus 1 dan nilai 1 atom O adalah min 2. Setelah kita tentukan semua masing-masing bilox pada unsur pembentuk senyawanya, kita tentukan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya, yang mengalami kenaikan siapa, yang mengalami penurunan siapa. Nah, sekarang di sini Cl, ion unsur Cl dalam senyawa Cl2 muatannya adalah 0. Sedangkan unsur Cl dalam senyawa KCl muatannya adalah minus 1. Ya. Dari 0 berubah menjadi minus 1. Berarti mengalami penurunan atau kenaikan? Mengalami penurunan. Nah, senyawa yang mengalami penurunan bilangan bilox berarti mengalami reduksi. Ya. Nah, sekarang kita tentukan yang mengalami oksidasi siapa atau yang mengalami kenaikan bilox. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi Cl pada senyawa Cl2 awalnya 0 berubah menjadi plus 5 pada Cl dalam senyawa KClO3. Ya. Dari 0 berubah menjadi plus 5 berarti mengalami kenaikan bilox sehingga mengalami reaksi oksidasi. Ya. Jadi paham ya untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Pertama kalian tentukan dulu masing-masing biloxnya. Nah, kemudian kalian tulis nilai biloxnya di bawah senyawanya. Lalu kalian tentukan yang mana yang mengalami kenaikan dan mana yang mengalami penurunan. Ya. Nah, berarti jika sudah sampai sini, kita lihat lagi siapa yang mengalami reduktor dan oksidator. Ya. Di sini Cl pada senyawa Cl2, dia sama-sama mengalami reduksi dan oksidasi. Artinya dia sama-sama bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Ya. Zat yang mengalami reduksi namanya oksidator. Zat yang mengalami oksidasi namanya reduktor. Ya, jadi untuk oksidator sama reduktor, posisinya ini ada di ruas kiri sebelah tanda panah. Ya. Jadi untuk zat-zat yang bersifat sebagai reduktor dan oksidator, posisinya ada di sebelah kiri tanda panah, ruas sebelah kiri tanda panah. Ya, karena di sini Cl berarti reduksi dan oksidasi atau reduktor dan oksidatornya adalah Cl2. Nah, hasil oksidasinya siapa? Nah, di sini oksidasi yang warna biru nih, berarti hasil oksidasinya yang berada di sebelah kanan tanda panah, berarti KClO3. Sedangkan hasil reduksinya, ini garis yang berwarna kuning, itu adalah KCl, ya hasil reduksinya. Sedangkan oksidator atau zat yang mengalami reduksinya adalah Cl2. Ya. Nah, di sini kita bisa balik lagi ternyata reaksi ini namanya adalah reaksi disproporsionasi. Kenapa? Karena zat yang mengalami oksidasi dan zat yang mengalami reduksinya terdapat pada senyawa yang sama, yaitu pada Cl2. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan reaksi konproporsionasi? Nah, pengertiannya adalah reaksi redoks yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya terdapat pada zat yang sama. Nah, contohnya di sini ada reaksi 7Ki ditambah KiO4 ditambah 4H2SO4 menghasilkan 4H2SO4 ditambah 4I2 ditambah 4H2O. Nah, kita tentukan dulu nih masing-masing bilox unsur pembentuknya ya. Nah, di sini I2 karena dia adalah senyawa atau molekul yang berdiri sendiri maka biloxnya adalah 0.
Nah, kemudian kita tentukan nih bilox unsur pembentuk dari Ki. Ada unsur apa aja di sini? Ada K sama ada I. Ya. K golongan 1A muatannya adalah +1. Sehingga kita di sini tentukan, kita cari bilox dari I. Berarti I sama dengan 0 dikurang -1. +1 pindah ke ruas kanan menjadi min. Tandanya menjadi -1. Sehingga bilox I adalah -1. Ya. K1 atom K biloxnya adalah +1, 1 atom I biloxnya adalah -1. Nah, kemudian kita cari nih bilox dari unsur pembentuk KiO4. Di sini ada unsur apa aja? Ada K, ada I, ada O. Nah, kita cari dulu ya. K golongan 1A muatannya adalah +1. Nah, berarti nilai I di sini adalah yang kita cari, ya. Karena bilox O adalah -2. Jumlah O di sini ada 4, berarti -2 dikali 4. Ya, hasilnya -8. Ya kan, -2 dikali 4 hasilnya -8. Nah, kemudian di sini kita pindah ruas nih, angka 1 dan angka 8-nya ke ruas sebelah kanan sehingga muatannya menjadi berbeda. Ya, sehingga nilai I sama dengan 0 dikurang -1 ditambah 8 ya. Awalnya di sini kan -8 pindah ke ruas kanan menjadi +8. Sehingga nilai I adalah +7. -1 ditambah 8 hasilnya adalah +7. Atau sama saja seperti 8 dikurang 1 sama dengan +7. Sekarang kita masukkan angkanya di bawah senyawanya. 1 atom K nilainya +1. 1 atom I nilainya +7 yang sudah kita cari. Kemudian nilai 1 atom bilox O adalah -2. Ya. Kemudian kita tentukan nilai dari senyawa H2SO4 nih. Nah, H hidrogen muatannya +1. Karena jumlah H-nya ada 2 berarti kita kali 2. Jadi +2. 2 dikali +1 sama dengan +2. Nah, kemudian O. O muatannya adalah -2. Karena jumlah O-nya ada 4, jadinya 4 dikali -2 hasilnya -8. Ya, jadi nilai S-nya di sini yang kita cari. Ya. Berarti di sini +2 ditambah S ditambah -8 sama dengan 0. Sehingga S sama dengan 0 ditambah 8. -8 pindah ke ruas kanan menjadi +8. Kemudian di sini +2 pindah ke ruas kanan menjadi -2. Sehingga nilai S sama dengan +8 dikurang -2 hasilnya +6. Nah, kemudian di sini kita masukkan angkanya di bawah senyawanya. Bilox dari 1 atom H adalah +1. Bilox dari 1 atom S adalah +6 yang sudah kita cari. Kemudian bilox dari 1 atom O adalah -2. Sama yang seperti sebelahnya ya, berarti H +1, S +6, O -2. Nah, kemudian kita cari bilox dari H2O. Ya, H muatannya +1. Dikali 2 +2. O muatannya -2. Ya, sehingga di sini +2 ditambah -2 hasilnya adalah 0. Ya, berarti di sini kita masukkan nilainya. Bilox dari 1 atom H adalah +1, bilox dari 1 atom O adalah -2. Setelah kita tentukan semua masing-masing bilox dari setiap unsur pembentuk senyawanya, sekarang kita tentukan yang mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ya, yang mana yang mengalami kenaikan dan yang mana yang mengalami penurunan. Nah, di sini iodo I dalam senyawa Ki awalnya -1. Nah, sedangkan I dalam senyawa I2 biloxnya adalah 0. Perubahan dari -1 menjadi 0 berarti mengalami kenaikan. Sehingga Ki ini adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, kemudian siapa yang mengalami reduksi? Nah, yang mengalami reduksi adalah I dalam senyawa KiO4. Ya, I awalnya di sini +7. Kemudian I dalam senyawa I2 adalah 0. Ya, dari +7 berubah menjadi 0 artinya mengalami penurunan. Sehingga senyawa KiO4 ini mengalami reduksi karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya, tadi zat yang mengalami oksidasi bersifat sebagai apa? Bersifat sebagai reduktor. Sedangkan zat yang mengalami reduksi bersifat sebagai oksidator. Berarti reduktornya adalah Ki, oksidatornya adalah KiO4. Nah, hasil oksidasinya siapa? Garis yang warna biru nih, hasil oksidasinya adalah I2. Kemudian hasil reduksinya siapa? Yang warna kuning. Berarti hasil reduksinya adalah I2. Nah, di sini
senyawa ini atau persamaan reaksi ini merupakan reaksi konproporsionasi karena hasil oksidasi dan hasil reduksinya terdapat pada zat yang sama, ya, sama-sama terdapat pada zat atau senyawa I2. Nah, jadi itulah perbedaan dari reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi, ya. Nah, sekian video penjelasan yang dapat Miss berikan. Kemudian bisa kalian pahami, kemudian kalian catat di dalam buku tulis kimia, ya. Kalian belajar hari ini untuk belajar video penjelasan yang sudah Miss jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.